Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Ananda. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah kelas 4C dengan NIM 2383120 pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang HAM dalam hukum internasional bersama teman saya, yaitu saudari Talia Naya. Dalam HAM dalam hukum internasional adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir, tanpa membedakan ras, suku, budaya, agama, maupun status lainnya. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan HAM menjadi perhatian utama setelah terjadinya berbagai pelanggaran berat pada masa Perang Dunia Kedua. Hukum internasional berperan penting dalam menetapkan standar universal perlindungan HAM serta membatasi kedaulatan negara jika terjadi pelanggaran HAM yang berat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 10 Desember 1948 di Paris. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang memuat hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, keamanan pribadi, larangan penyiksaan, hak atas keadilan, dan perlakuan yang setara di depan hukum. DUHAM berfungsi sebagai pedoman global dan menjadi dasar pembentukan instrumen HAM internasional. Seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya atau ICESCR. Walaupun DUHAM bukan perjanjian yang mengikat secara hukum, namun negara-negara di dunia menjadikannya acuan dalam merancang konstitusi dan undang-undang nasional tentang HAM. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Talial tentang sistem PBB dalam perlindungan HAM. Materi tentang sistem PBB dalam perlindungan HAM. Kalian tahu nggak tentang materi itu? Kalau misalkan kalian tidak tahu, sini aku jelasin ya tentang materi tersebut. Nah, sistem PBB dalam perlindungan HAM itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Dewan HAM PBB. Yang kedua, yaitu tentang Komite Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, tentang prosedur khusus. Nah, kan yang pertama kan tentang Dewan HAM PBB merupakan badan utama yang bertugas memantau dan menanggapi HAM di seluruh dunia. Nah, dewan ini melakukan peninjauan berkala terhadap situasi HAM di setiap negara anggota melalui mekanisme Universal Periodic Review atau UPR. Nah, yang selanjutnya kan tentang Komite Hak Asasi Manusia. Nah, komite ini dibentuk berdasarkan perjanjian internasional seperti ICCPR dan bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjian tersebut oleh negara-negara pihak. Nah, yang terakhir tentang prosedur khusus. Nah, sistem ini melibatkan pelapor khusus, kelompok kerja, dan ahli independen memantau dan melaporkan situasi HAM di negara tertentu atau isu tematik tertentu. Tuh. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengaduan. Kalian tahu nggak mekanisme pengaduan itu dibagi menjadi berapa? Misalkan nggak tahu, sini aku jelasin ya. Kalau misalkan
mekanisme pengaduan yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mekanisme berbasis peninjauan, yang kedua mekanisme berdasarkan piagam PBB. Nah kan yang pertama kan tentang mekanisme berbasis perjanjian, yaitu pengaduan dapat diajukan ke komite yang dibentuk berdasarkan perjanjian HAM, seperti Komite HAM untuk ICCPR. Namun negara yang bersangkutan harus sudah meratifikasi dan mengakui yuridis komite tersebut. Nah, yang kedua kan tentang mekanisme berdasarkan piagam PBB. Nah, pengaduan dapat diajukan ke Dewan HAM melalui prosedur khusus seperti pelopor khusus atau kelompok kerja. Mekanisme ini lebih bersifat investigatif dan memberikan rekomendasi. Nah, yang selanjutnya yaitu materi tentang tantangan dan peluang. Jadi, perlindungan HAM di tingkat internasional menghadapi tantangan seperti perbedaan kepentingan politik negara-negara anggota, terus kurangnya instrumen hukum internasional dan kerjasama multilateral memberi peluang untuk memperkuat perlindungan HAM secara global. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau misalkan kalian nggak tahu, langsung aja ya ditanyakan terlebih dahulu kepada kami dan juga Aldi. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Menyimpulkan materi di atas, jadi hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa diskriminasi. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, perlindungan HAM mendapatkan perhatian besar di tingkat internasional, ditandai dengan lahirnya Deklarasi Universal HAM atau DUHAM yang menjadi dasar berbagai instrumen HAM lainnya. Nah, PBB berperan penting melalui berbagai mekanisme perlindungan, termasuk Dewan HAM dan jalur pengaduan berbasis perjanjian maupun piagam PBB. Nah, meski ada tantangan seperti kepentingan politik dan keterbatasan sumber daya, kerjasama internasional tetap membuka peluang untuk memperkuat perlindungan untuk HAM di seluruh dunia. Nah, jadi itu kesimpulan dari materi tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sepertinya sekian pemaparan materi PPT kali ini yang telah disampaikan oleh saya sendiri dan saudari Riau. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf karena mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.